Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya lagi menyaksikan ya. Yang baru bergabung juga kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa ya. Ini adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Apa? Jangan remehkan kematian. Waduh. Tapi sebelumnya kita sama-sama saksikan lagi sebuah video tayangan ya tentang kesaksian seseorang setelah mati suri. Tahu gak mati suri apa? Nonton aja deh kalau gitu. Ini dia tayangannya. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bicara masalah tentang mati suri ini, atau mungkin banyak juga orang yang pernah cerita dia pernah mengalami namanya kematian, dia ditunjukkan surga seperti apa, neraka bahkan siksaannya seperti apa. Tapi banyak juga orang yang boleh dibilang tidak percaya dengan kejadian itu gitu loh. Dan tapi ini buat kita nih, mohon maaf nih sebelumnya, sama-sama kita kan belajar nih. Kita juga harus mempercayai yang namanya kematian itu memang pasti gitu. Nah ini bagaimana nih penjelasan ini Bib dengan orang-orang mungkin yang mungkin mendengar, kalau kita mungkin ngelihatnya, wah kita ambil kebaikannya nih, apa yang dia ceritakan ini memang Masya Allah luar biasa. Ini apa yang harusnya kita sikapi, Bib? Mati supaya suri. jangan sampai meremehkan kematian. Menuju penjelasannya. Suri itu kalau bahasa Palembang sisir. Oh suri. Suri gimana? Sisirnya mana? Gitu. Oh, kalau ibu suri? Ibu sisir berarti dong. Jangan, bukan Bib. Bukan Bib. Iya. Artinya semua kita bisa jadikan ibrah. Artinya buat kita husnudzon, artinya kita umat Islam diajarkan husnudzon apapun yang diceritakan orang selama kita bisa timbang fi mizani syar'i. Semua dikembalikan dalam timbangan agama. Tapi kalau ditanyakan bagaimana menurut Islam mati suri, artinya mati suri itu belum mati. Belum mati. Orang mati suri dinamakan mati suri, tapi belum mati. Ya kalau Mas Fadil mau nyoba nggak? Nggak, itu JR. Kalau saya bahasa JR kan ini JR kematian berarti. Sebab dalam Al-Quran disebutkan, dalam surah Az-Zumar itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang berhak memegang jiwa. Jadi ketika dicabut, karena malaikat Idzrail itu Mas Fadli nggak nyabut dua kali. Iya. Nyabutnya sekali aja. Sekali doang. Bukan sekali gagal balikin lagi, enggak kan gitu. Nyabutnya sekali aja. Jadi artinya dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala yang memegang ruh atau menggenggam, menahan jiwa manusia dan melepaskan jiwa manusia, artinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti apa? Orang meninggal misalnya. Orang meninggal dunia, sudah berarti jiwanya itu, ruhnya dipegang, ditahan oleh Allah dan tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memang belum mati, seperti apa? Contohnya orang tidur. Masya Allah. Orang tidur itu ruhnya sebenarnya keluar, artinya jiwanya keluar, tapi hanya ditahan saja dan dikembalikan lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala ketika memang artinya dia belum waktu ajalnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Adapun yang dilihat juga dikiaskan oleh ulama sama seperti tidur. Orang tidur kan bisa mimpi. Benar. Gitu, dikiaskan seperti orang tidur. Contoh juga misalnya, jangankan mati suri, ada mati suri koma. Koma seperti mati suri, hanya organnya tidak bergerak, ya, organnya tidak bergerak. Tapi mati belum? Belum. Dia belum mati. Orang koma, mati suri. Contoh yang terbesar lah, yang di dalam Al-Quran jelas, ratusan tahun ditidurkan oleh Allah, dimati surikan oleh Allah, dikomakan oleh Allah, Ashabul Kahfi. Benar. Nah, Ashabul Kahfi itu dia sebenarnya belum mati gitu kan. Ketika dia bangun, kemudian tidur lagi, baru mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua fi mizani, artinya kita ibrah, tidak menyalahkan ada orang yang lihat, tidak menyalahkan keyakinan orang, tidak menyalahkan apa yang dia pandang ketika dia mengalami mati suri atau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dilihat seperti neraka atau siksaan, kadang-kadang kita tidur juga seakan-akan kita mati, kayak ngelihat jasad kita misalnya, ya, pernah kan ada orang yang ngomong begitu tuh. Ya, artinya kemudian dia mimpi masuk neraka, Masya Allah, dia mimpi masuk surga, mungkin artinya bukan neraka sesungguhnya,
bukan surga sesungguhnya. Sebab kenapa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala galbin basyar. Nggak bisa dibayangkan. Jadi itu hanya gambaran yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya mungkin kita harus menceritakan dengan keluarga. Hikmahnya apa? Mungkin kita harus betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya, kalau kita latihan sebelum kita syuting namanya gladi resik. Kalau orang mati gladi resik itu resik repot ya? juga itu. Kita apa gatel, Pi? Resik tuh. Oh, enggak, kok gede. Gusik itu penyakit kotor. Kurang mandi bersihnya. Mandinya nggak bersih. Ya Allah ya Rabbi. Ini Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang kita dengar itu ya memang kita nggak bisa percaya 100%, tapi kita ambil kebaikannya aja. Betul. Untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik. Ibrah. Nah, ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Jamaah. Ini buat kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang lagi nonton, adik-adik nih, kita ingetin lagi nih ya, yang namanya kematian itu pasti. Makanya tadi saya di awal segmen bilang sering-sering ziarah kubur. Ziarah kubur itu mengingatkan nanti kita, oh nanti suatu saat nanti kita akan begini nih gitu ya. Berarti kita jangan sampai jadi orang yang jahat supaya nanti di sininya nggak bertanggung jawabnya terlalu berat. Nah tapi kan banyak yang bilang, perempuan nggak bisa, perempuan jangan ziarah, nggak bagus katanya. Nggak boleh, katanya begitu. Katanya begitu kan. Saya nggak ngerti masalah alasannya ya kan. Katanya di rumah aja deh perempuan deh, jangan ziarah. Nah tapi kalau kita ngelihat begitu, ada dengar omongan kayak gitu, apa nggak bukannya malah meremehkan kematian? Terutama nanti perempuan malah jadi, ya udahlah biarin aja, orang kita juga nggak pernah di rumah aja. Orang kita juga nggak perlu ngeliat orang mati, kita mati gitu. Masih lama tapi, nah itu gimana tuh penjelasannya? Ustazah Lulu Susanti. Masya Allah, sesuai KTP. Mohon izin Ustaz Abi. Ya, alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget nih. Perempuan, kalau misalnya mohon maaf ya, kita memang ziarah, tapi ada gimana? Udah di rumah aja deh. Ini apakah sama seperti meremehkan kematian? Mohon maaf, pada masa Rasulullah SAW memang dilarang ketika untuk ziarah kubur ya. Tapi setelah itu mohon maaf, kemudian ziarah. Kenapa? Karena banyak hikmah di sana. Pada masa jahiliyah ketika ziarah kubur, ada yang sampai mohon maaf meratapi, kemudian menyakiti, merobek-robek pakaiannya sendiri. Ini yang tidak dibolehkan. Ibnu Malikah melihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika pulang dari ziarah kubur. Kemudian bertanya, mohon maaf, bukankah kata Rasulullah tidak boleh ziarah kubur? Kemudian jawabannya, iya, betul. Tapi kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk ziarah kubur. Artinya banyak sekali hikmah di sana. Yang tidak boleh adalah sampai meratapi, kemudian sampai menyakiti diri sendiri. Itu yang tidak boleh. Ya insya Allah mudah-mudahan ya diperhatikan adabnya. Jadi ketika kita ziarah kubur, mohon maaf jangan sampai kita ikhtilat, kemudian ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlad kubur, inna insyaallahu bikum lahikun. Nanti kami pun juga akan kembali masuk ke dalam kubur, kemudian berdoa di sana, istighfar di sana, masya Allah ya. Artinya ziarah kubur ini mengingatkan kita akan kematian ya, karena orang yang cerdas ini senantiasa dia mengingat kematian, masya Allah ya. Dan juga bekal kafadli, karena man arfa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka pasti akan bersiap-siap. Bagaimana kita mengingat kisahnya Sayyidatina Fatimah ya radhiyallahu anha ketika Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, kemudian dipanggil, kemudian dibisiki oleh Rasulullah, saat itu menangis. Nah, setelah menangis tersenyum. Nah, satu waktu ditanya, kenapa kok bisa menangis kemudian tersenyum? Saat itu Rasulullah membisikkan yang pertama, yakni waktuku telah tiba. Artinya Rasulullah sebentar lagi akan wafat, ajal Rasulullah telah tiba. Yang kedua, kemudian menangis. Yang kedua, yakni setelah aku yang wafat, maka engkau yang akan dipanggil Allah. Tapi kemudian tersenyum. Artinya apa? Bekal kematian ini yang dipersiapkan. Makanya insya Allah mudah-mudahan perbanyaklah kita mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Abu Darda ketika ada yang wafat, ada yang meninggal dunia, kemudian menganalogikan dirinya yang wafat, yang meninggal. Sehingga, oh nanti kalau misalnya aku wafat bagaimana? Bahkan Utsman bin Affan ketika dalam membaca Al-Quran tentang kematian menangisnya begitu terseduh-seduh. Tadi Habib mengatakan bahwa pintu dari akhirat ini adalah kematian. Yang ketika baik di kuburnya, kemudian juga amalnya cukup, maka akan baik juga nantinya menuju Allah. Subhanallah ya. Kemudian juga insya Allah mudah-mudahan kita mengingat bahwa ada idza matabnu adam in qata amaluhu illa min thalathin.
mengingat kematian apabila anak Adam meninggal terputus semuanya kecuali 3. Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin. Maka sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan doa anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Amin. Makanya insya Allah mudah-mudahan istighfarnya, kemudian ziarah kubur mengingat kematian, Iya. dan jangan lupa untuk senantiasa kita perbanyak doa amal soleh. Insya Masya Allah. Allah. Makasih banyak, Buah Ustazah naga di Lulu. saat semoga bermanfaat. Amin, Ya, gitu, amin ya rabbal Anu alamin. dipitrohin, Oh Lulu iya. wal marjan. Iya, Ustazah Lulu wal Masya Allah, marjan. cakep banget, ah. Masya Allah. Luar biasa nih, Masya Allah ya, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ini hari ini. Sama-sama kita belajar memahami dan juga jangan meremehkan. Mungkin jamaah juga perlu tahu nih, apa yang dibilang perkiraan atau ada lagi yang bilang ramalan. Perkiraan dan ramalan beda. Perkiraan ini mungkin dokter karena kebiasaan. Biasanya orang yang begini akan nggak lama lagi. Tapi ada yang sotoy. Wah, kalau saya ramal nih, Anda nih kalau kita lihat wajahnya, ini nggak panjang nih umurnya. Paling umur sampai sekian. Ya Nah, ini Allah. nauzubillah min zalik nih. Ini haknya Allah kan, benar Ustaz Bani ya. Mau penjelasannya fadhal Ustaz Bani. Mohon Itu orang izin di mana alamat itu? Ada tadi nih, ntar saya cariin alamatnya. Mohon Buat izin guru Habib. kami Habib Muhammad, Ustazah Lulu, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada itu memang bertebaran ya, mohon maaf, Bertebaran, di bener media ya. sosial, di internet, tanda-tanda kematian. Jadi kalau 100 hari sebelum meninggal misalnya, itu habis asar badan pegel-pegel, Bib. Udah ngerasain belum, Bib? Alhamdulillah masih kuat sih, jangan sampai. Pegel-pegel asam urat itu, jangan-jangan. Jadwal. Kebanyakan jadwal. Nah, nanti kalau tinggal 1 pekan lagi meninggal, itu nafsu makannya malah meningkat. Ini mohon maaf, kami belum pernah menemukan, sependek pengetahuan kami yang sangat terbatas, ada dalil-dalil dalam hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tanda-tanda kematian sekian hari, sekian hari, sekian hari. Maka ini jatuhnya sebagai ramalan, nauzubillah min dzalik. Maka jamaah jangan percaya, jangan habis asar pegel-pegel, kayaknya udah nggak 100 hari lagi nih. Oh, ini kayaknya udah ini nggak, kayaknya nggak seminggu lagi nih, jangan. Astagfirullahaladzim. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu masalah kematian betul, hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi pun nggak tahu kapan beliau meninggal, nggak tahu. Ya, maka kalau jangankan itu ya, misalnya nih, kita merencanakan kapan meninggal dengan merencanakan di mana meninggal, mana yang lebih realistis? Misalnya, saya nih insya Allah meninggal usia 78 tahun. Dengan satu bilang, saya insya Allah mau meninggal di kampung. Mana yang lebih mungkin realistis terjadi? Yang kedua, merencanakan di mana meninggal. Kata Allah, merencanakan di mana meninggal saja itu nggak bisa. Wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan manusia tidak pernah tahu di bumi mana dia meninggal. Artinya, ada orang mungkin merencanakan, Ustadz, saya insya Allah kalau sudah pensiun mau pulang kampung saja. Kenapa? Saya mau berencana meninggal di kampung. Pensiun, pulang kampung udah 3 tahun gak meninggal-meninggal. Datang dia ke Jakarta, balik lagi dia ke kota. Meninggalnya malah di Jakarta. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita tak pernah bisa merencanakan kapan dan di mana kematian. Karenanya kalau ada orang meramal, umur Anda nih kayaknya udah bentar lagi nih, tinggal seminggu, sebulan dan seterusnya, maka itu jatuhnya pada nauzubillah min dzalik, perbuatan syirik yang tidak boleh kita percaya. Dokter aja, dokter, tadi Mas Fadli sampaikan, itu bukan ramal, itu memperkirakan. Nih berdasarkan kesehatan mungkin nggak lama lagi. Itu aja nggak bisa memastikan 3 hari lagi, 6 hari lagi, nggak bisa. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah kita mempercayai ramalan-ramalan. Memang ada seseorang yang meninggalkan tanda-tanda, bisa saja. Misalnya dia berpesan ini, dia berpesan itu, atau misalnya sebelum meninggal diminta pokoknya tolong sedekahkan semua pakaian-pakaian saya, tinggalkan 1-2 lembar saja. Ini ada apa sih? Dia kekeh harus sampaikan itu, harus disedekahkan pakaiannya. Lalu setelah itu dia meninggal hanya membawa 1 pakaian. Oh, berarti itu tanda. Maka kata Imam Qurtubi, tanda-tanda orang meninggal itu baru bisa diketahui setelah orang itu meninggal. Gitu. Maka sering sekali keluarga sebenarnya kemarin udah ngasih tanda-tanda, cuman kita nggak ngeh. Memang begitu. Nggak ada tanda itu dikasih tahu duluan, nggak ada. Ya, jadi tanda itu baru diketahui setelah meninggal. Makanya kita itu jangan percayalah sama informasi-informasi seperti itu, menganggap nauzubillah min dzalik, jangan sampai jatuhnya menganggap kematian sesuatu yang remeh, sesuatu yang bisa diprediksi, sesuatu yang bisa direncanakan dan seterusnya. Allah alam bisawab. Ini orang-orang takutnya kita jadi syirik ya kalau gara-gara begitu ya. Percaya sama namanya ramalan, nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktu kita membacakan pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke
Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Waduh. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, tapi samarkan dulu nama saya ya Ustaz. Iya, aman, alhamdulillah. Saya punya teman yang selalu dibully. Ya. Oh, bukan. Saya punya teman yang selalu bully saya, bahkan merendahkan saya dan pernah menantang saya untuk berenang 5 jam. Apakah jika saya iakan tantangan tersebut, saya meremehkan kematian? Ya. Tapi ketika saya tidak bisa menerimanya, saya akan selalu direndahkan dan dibully Ustadz. Wah, nih jangan diterima tantangan dulu. Apa hubungannya itu sama mati tadi? 5 jam soalnya berenang. Takutnya gitu biasanya. masnya ini yang nanya nggak bisa berenang. Jangan diambil tantangannya. 5 jam kelelep ngap-ngap. Artinya mengalai. Tahu siapa, Bib? Mana sini? Iya, silakan, Bib. Jadi berdiri. Berdiri ya. Emang masih kuat kan, Bib? Masya Allah, artinya ini masalah nih dunia nih anas ajnas. Memang masalah itu ada saja. Seperti ilmu saja, ilmu nih orang bertanya ilmu. Beberapa imam mengatakan ketika kita tidak tahu dan kita mengatakan wallahu a'lam, tidak tahu, itu nisful ilim. Itu setengah daripada ilmu. Artinya jangan juga sok-sokan misal, oh saya bisa berenang, ini mati beneran kan gitu. Dia. Jadi kalau memang tidak sanggup, sudah, dan tidak usah pikirkan omongan mereka untuk merendahkan kita. Itu urusan mereka merendahkan kita. Yang penting kita tidak direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hawa nafsu. Makanya jangan sampai kita ini terbawa hawa nafsu dengan omongan orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Kita pengen, kata Rasul, Nabi yang bilang, kita pengen orang senang semua dengan cara kita, atau orang ridho semua dengan cara kita, atau orang itu tidak membuli kita, itu sesuatu yang mungkin dikatakan tidak mungkin. Karena nggak semua orang itu senang dengan cara kita, Betul. tata cara kita. Betul. Jadi yang apa yang kita tonjolkan sudah? Yang kita tonjolkan tawadhu'. Yang kita tonjolkan rendah diri kita, rendah hati kita. Bukan artinya merendahkan hati kita sudah. Kau yang paling hebat, kau yang paling bagus, kau yang paling baik. Tapi kalau kita mampu juga bukan dengan hawa nafsu. Mampu, ayo kalau mau bismillah. Jabanin orang bilang. Ya, orang kita jabarin dah. Ayo, artinya lanjut. Nah, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, sudah nggak usah. Itu jadi kita apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di antara nih, jangan sampai merendahkan atau meremehkan mati. Di antara yang memberatkan amal baik kita daripada amal dosa, ini bisa jadi wasilah jembatan apa? Akhlak. Jadi ketika Nabi SAW ada di padang mahsyar, lagi ada timbangan nih, di timbangan baik sama timbangan buruk. Kemudian ini hamba ternyata timbangan buruknya lebih berat. Jadi kalau Anda tadi mengatakan mengalah dengan 5 jam, nih dapat ini nih. Ini dapat ini nih fadilahnya. Apa fadilahnya? Ada timbangan buruk, ada timbangan baiknya. Ternyata timbangan buruknya lebih berat. Nauzubillah min Nabi dzalik. tanya sama malaikat yang mengatur dosa sama yang menyimpan dosa sama pahala ini kan. Kata Nabi, ada nggak catatan gitu? Kata dia, oh ada catatan akhlaknya. Maka diambil catatan akhlak tersebut, ditaruh di amal baiknya, maka amal baiknya bahkan lebih berat daripada amal buruknya. Subhanallah. Ini yang harus kita contoh. Jadi tidak usahlah bawa-bawa, sudahlah nanti saya dikatain, pulang direpotkan segala macam. Ya apa namanya, orang-orang yang seperti itu tidak akan bisa tenang dalam kehidupannya. Perhatikan, orang yang sering bully, orang yang sering ngatain orang yang sering merendahkan orang yang sering menyalahkan orang yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti kehidupannya tidak akan Ini tenang. mengkafirkan orang nggak ada? Mengkafir. Ya, ada juga harus Ya, ada, iya. betul. Karena banyak zaman sekarang tuh yang tiba mengkafirkan aja orang. Orang suruh sahadat lagi. Sahadat tiap hari kita habis sholat sahadat, Pak, gitu ya kan. Iya, Ini Masya Allah luar Kadang-kadang biasa. suka bener. Iya. Apa? Apaan? Kayak sinetron nih. Ya Allah. Apa? Sumpah mati. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ya Ustaz jadi mohon maaf nih Habib nih. Ini ada pertanyaan nih dari Instagram nih jemaah. Baik. Dari @edonurism. Nurism. Iya, Nurism.
ZM disambung jadi zem bacanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya pernah sumpah mati di depan kita semua karena dia nggak terima dituduh mencuri. Terus emang bener kalau kita bilang itu bisa dikabulkan Allah. Nah ini nih. Coba kita dari mulai yang paling kanan nih. Masya Allah. Bisa nggak orang sumpah mati Ladies tuh? first ya. Ladies first. Kalimat sumpah ini wow ta'ba wallahi tallahi billahi. Ya, itu udah Masya Allah. Tapi ketika sumpah Rasulullah bersabda, Allah melarang ketika menggunakan kalimat sumpah ini selain dari kata Allah itu. Iya, bisa mati juga kan jadi? Nah itu dia. Kemudian juga apalagi bawa nama nenek moyang. Naudzubillah. Sedikit Bib nih. Apa nih Bib nih? Kalau buat darurah boleh aja sumpah. Artinya sumpah itu nggak boleh dipermainkan. Tapi kalau buat terdesak boleh. Boleh, Misalnya terdesak. udah begini-begini Oh habis. iya. Sedikit lagi Ustadz Bani. Sumpah hidup aja sebaiknya jangan, apalagi sumpah mati. Oh iya, ini udah masuk akal yang paling pojok nih. Hidup aja sumpah jangan, apalagi mati. Ya udah, nanti kita lanjut lagi nih dengan permasalahan-permasalahan seperti ini yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Di segmen 3